Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat. Pada hari ini, kita memasuki tema baru di kelas 4, yaitu tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, dengan mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai gaya dan juga gerak. Nah, sebagai bahan awal kalian mengetahui gaya dan gerak, perhatikanlah gambar berikut. Terdapat 3 buah gambar di depan kalian. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar tersebut? Jika masih, perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau tersebut. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ya, ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Lalu, apa yang akan terjadi jika kuda dan kerbau menarik bendi dan pedati tersebut? Bendi dan pedati tersebut akan berjalan sesuai dengan arah kuda dan kerbau itu berjalan. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi tersebut digambarkan seseorang yang sedang mendorong sebuah benda. Lalu, apa yang akan terjadi jika kotak itu didorong? Ya, jika kotak itu didorong, maka kotak tersebut akan bergeser atau berpindah posisi. Perhatikanlah ilustrasi selanjutnya. Ilustrasi tersebut menggambarkan seseorang yang sedang menarik suatu benda. Apa yang akan terjadi jika kotak ditarik? Benar, sama halnya dengan ilustrasi pertama, jika kotak ditarik, maka kotak tersebut akan berpindah posisi. Dapat kita simpulkan bahwa ketika benda didorong maupun ditarik, maka benda akan bergerak dari posisi semula ke posisi berikutnya. Agar kalian lebih memahami mengenai gaya, perhatikanlah aktivitas-aktivitas berikut. Aktivitas pertama yaitu terdapat seorang anak yang sedang mendorong meja. Apa yang terjadi dengan meja tersebut? Benar sekali, meja tersebut akan berpindah posisi dari posisi semula. Aktivitas yang telah dilakukan oleh anak tersebut terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Perhatikan aktivitas kedua, yaitu aktivitas meremas sebuah kertas. Apa yang terjadi ketika kertas itu diremas? Betul sekali, kertas akan berubah bentuk menjadi bulatan kecil. Aktivitas yang dilakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Perhatikan aktivitas ketiga. Ya, aktivitasnya yaitu menggendong sebuah tas. Tas tersebut akan berpindah posisi sesuai dengan orang yang sedang berjalan. Aktivitas yang dilakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut juga sebagai gaya. Lalu, apakah itu gaya? Berdasarkan ilustrasi dan gambar yang telah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat mengubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang berada di dalam air akan mendapat gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Kita ulangi kembali ya, bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda
bergerak, atau berubah bentuk. Definisi ini harus kalian ingat betul-betul ya. Gaya dapat berpengaruh pada benda. Adapun pengaruh gaya pada benda adalah sebagai berikut. Pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya adalah ketika kita membuat asbak atau bentuk lain dari tanah liat maupun plastisin, maka dibutuhkan gaya dari tangan kita. Kedua yaitu memecahkan celengan. Kita perlu memerlukan gaya terhadap celengan agar celengan tersebut dapat terpecah. Ketiga, kepala benjol karena benturan ke tembok. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Contohnya adalah menendang bola, mengerem sepeda, membelokkan stang sepeda, dan menyentil kelereng. Semua itu merupakan pengaruh benda yang dapat mengubah arah dan kecepatan benda. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambarnya. Gambar pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Betul sekali. Mobil tersebut dapat bergerak jika mobil tersebut mendapat dorongan. Kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Benar, lampu dapat menyala ketika adanya sumber listrik. Ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Benar sekali, karena magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Benar, buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi. Kelima, apa yang menyebabkan kursi dapat dipindahkan? Benar, karena seseorang mendorong kursi tersebut. Berdasarkan gambar-gambar tadi dapat kita ketahui ada berbagai macam gaya. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain, pertama yaitu gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kedua yaitu gaya pegas. Gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Ketiga yaitu gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Keempat yaitu gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya tarik yang dialami oleh suatu benda ke arah pusat bumi. Keenam yaitu gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan. Nah, dapat kita ketahui sekarang bahwa terdapat macam-macam gaya, yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai dua macam gaya. Yang pertama, gaya otot dan gaya pegas. Sedangkan, gaya-gaya yang lain akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Gaya otot. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu pemanfaatan otot kuda ataupun kerbau untuk menarik pedati, untuk mengangkut barang maupun mengantar orang menuju tempat tujuan.
Contoh kedua yaitu melakukan permainan tarik tambang dan menggendong. Contoh ketiga yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Contoh-contoh tersebut merupakan aktivitas yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Adapun contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penggunaan shock breaker pada kendaraan untuk meredam guncangan pada kendaraan. Kedua yaitu penggunaan ketapel dan juga busur panah. Ketiga yaitu melompat di atas trampolin. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh penggunaan atau pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi mengenai gaya otot dan gaya pegas telah disampaikan. Semoga materinya dapat berguna bagi kalian semua ya. Sekarang tiba saatnya pada pemberian tugas. Tugasnya terdiri dari 5 buah soal. Kalian kerjakan soal-soal tersebut di buku tugas kalian. Jangan lupa, kerjakanlah dengan teliti. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.